Shalom. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat yang ada dimanapun. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, semuanya aman-aman saja. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita, kita mau masuk dalam ibadah minggu ini. Haleluya Bapak. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih atas setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas setiap penjagaan Tuhan yang sempurna bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan, pelayanan dan bisnis kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan segala yang baik, bahkan yang terbaik bagi setiap kami. Kami hanya mau mengangkat tangan kami dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Haleluya Lord. Biarlah pagi hari ini Tuhan, hadirat-Mu yang melingkupi setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah hadirat-Mu yang memulihkan kami, yang membuat kami tetap kuat, yang membuat kami terus naik bahkan tidak pernah turun ya Bapa. Haleluya Lord. Di hadirat-Mu Kau menerimaku apa adanya. Di hadirat-Mu tak Kau tolak hati yang hancur. Di hadirat-Mu Kau memperhatikan curahan hatiku. Di hadirat-Mu Kau berikan jalan keluar. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan di hadirat-Mu Kau menerimaku apa adanya. Di hadirat-Mu tak Kau tolak hati yang hancur. Di hadirat-Mu Kau memperhatikan curahan hatiku. Di hadirat-Mu Kau berikan jalan keluar. Kaulah Tuhanku, gunung batuku, tangan-Mu yang kuat selalu pegang hidupku. Kaulah Tuhanku, keselamatanku, Kau penolongku yang selalu dapat ku andalkan. Biar seperti lagu ini berkata bahwa di hadirat-Mu lah Tuhan, sungguh ada jalan keluar. Biarlah di hadirat-Mu ya Bapa, kami bisa mengungkapkan seluruh isi hati kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Haleluya. Di hadirat-Mu Kau menerimaku apa adanya. Di hadirat-Mu tak Kau tolak hati yang hancur. Di hadirat-Mu Kau memperhatikan curahan hatiku. Di hadirat-Mu Kau berikan jalan keluar. Oh, Kaulah Tuhanku, gunung batuku, tangan-Mu yang kuat selalu pegang hidupku. Kaulah Tuhanku, keselamatanku, penolongku yang selalu
dapat ku andalkan. Oh, Kaulah Tuhanku, oh gunung batuku yang kuat pegang hidupku. Oh keselamatanku, Kau penolongku yang selalu dapat ku andalkan. Mari dengan lembut katakan, Tuhanku, gunung batuku, tangan-Mu yang kuat selalu pegang hidupku. Kaulah Tuhanku, keselamatanku, Kau penolongku yang selalu dapat ku andalkan. Kaulah Tuhanku, gunung batuku, tangan-Mu yang kuat selalu pegang hidupku. Kaulah Tuhanku, keselamatanku, penolongku yang selalu. Amin. Mari Bapak Ibu sambil angkat tanganmu, katakan Kaulah Tuhanku. Oh gunung batuku, tangan-Mu yang kuat. Keselamatanku, Kau penolongku yang selalu. Sekali lagi sambil mengangkat tanganmu. Haleluya Lord. Amin Bapa. Haleluya. Ku yang kuat hidupku, Kaulah Tuhanku, keselamatanku, Kau penolongku yang selalu dapat ku andalkan. Haleluya, mari sambil berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin Tuhan. Kaulah Tuhanku, gunung batuku, tangan-Mu yang kuat yang hidupku. Kaulah Tuhanku, keselamatanku, Kau penolongku. Haleluya Lord. Mari sekali lagi katakan Kaulah Tuhanku, Tuhanku, gunung batuku, Kau yang kuat selalu pegang hidupku. Aku keselamatanku, tangan-Mu yang kuat yang selalu dapat ku andalkan, yang selalu dapat ku andalkan, yang selalu dapat ku andalkan. Oh, mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, haleluya, buat hadirat-Mu. Terima kasih, Kau gunung batuku,
Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih buat hadirat-Mu, oh Yesus. Kami temukan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kemanapun kaki kami melangkah ya Bapa, kemanapun tanah yang kami pijak, sungguh Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami tahu hari-hari ini gak akan mudah, tapi kami percaya saat kami bersamamu, sungguh tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Haleluya Lord. Haleluya. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat Kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila Kau turun tangan, pasti menghasilkan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian dari ini dari awal. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak pasti Kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila Kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah Kau sediakan, selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan. Selalu ada berkat mengikuti senantiasa, selama ku menjaga hati taat dan setia. Haleluya. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat Kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila Kau turun tangan, pasti menghasilkan. Ku ada berkat yang telah Kau sediakan, selama ku percaya, oh Tuhan. Selama ku menjaga hati taat dan haleluya. Sambil angkat tanganmu, selalu ada berkat. Oh, selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan. Oh, di senantiasa. Amin.
sambil angkat tanganmu. Selalu ada berkat, begitu Kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga, haleluya, selalu ada berkat Tuhan, ada berkat. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, ya Aba. Kami mau bersyukur Tuhan. Selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga, haleluya Lord, selalu ada berkat. Amin Tuhan, telah Kau sediakan. Selama ku percaya Tuhan, berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga hati taat dan setia. Selama ku menjaga hati taat dan setia. Selama ku menjaga hati taat dan setia. Haleluya Lord. Biarlah terus kami boleh menjaga hati kami, ya Bapa, untuk oleh kami taat dan terus setia. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang menghidupi setiap kami, firman-Mu yang terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau satu-satunya Tuhan, dapat ku percayai di setiap langkah hidupku. Aku percaya Kau tuntun langkahku. Engkau satu-satunya Tuhan, tempat perlindunganku, nafas dan tujuan hidupku. Telah Kau jamin dengan hidupmu, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku percaya. 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 Shalom Bapak Ibu, kita kembali ketemu di bulan Juli. Ayo, sebelum kita lebih lanjut menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, bawa anak-anak kita menyembah, bawa anak kita di altar Tuhan. Ayo kita mau berdoa buat anak-anak kita, orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, tumpang tangan atas anak-anak kita. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan, Engkau satu-satunya Tuhan.
Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat ku percayai di setiap langkah hidupku. Aku percaya Kau tuntun langkahku. Engkau satu-satunya Tuhan, tempat perlindunganku, nafas dan tujuan hidupku. Telah Kau jamin dengan hidupmu, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku percaya, 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 hanya kepadamu ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo Bapak Ibu, kita bawa anak-anak kita di mesbah Tuhan. Bapak, kembali pada bulan Juli ini kami membawa anak-anak kami di hadapan-Mu. Dia ada di rumah-Mu, di setiap keluarga-keluarga. Kami menumpangkan tangan atas anak kami laki-laki, atas anak kami wanita, perempuan. Kami tahu Tuhan yang meneguhkan perjanjian kepada setiap anak kami. Mereka terikat dengan tali kasih Tuhan, tali perjanjian dengan Kristus. Ada benang merah, kain kermisi sebagai tanda darah dalam setiap hidup anak-anak kami. Mereka kuat, mereka sehat, mereka dilindungi, mereka dijagai. Mereka dilengkapi dengan kuasa darah anak domba Allah. Hai anak-anak yang hebat, yang keren, engkau adalah masa depan rumah Tuhan, masa depan orang tuamu, masa depan gereja, masa depan bangsa ini. Engkau akan dipakai dan diberkati Tuhan di setiap bidang yang telah Tuhan panggil hidupmu. Baik itu di bidang ekonomi, bidang pertahanan, bidang aerospace, teknologi, bidang pertambangan, bisnis, pengusaha, pertanian, perikanan, maritim, apapun itu. Tuhan telah manggil setiap anak ini menjadi alat di tangannya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, kepastian Tuhan melingkupi anak-anak kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di bulan Juli di tahun 2021. Sudah setahun lebih kita mengalami masa pandemi. Tapi saya yakin Tuhan tetap memelihara dan menjaga hidup kita. Amin. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang di sebuah sumur. Kita akan baca firman Tuhan Yohanes 4 ayat 1.
Kalau Anda lihat perikopnya, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Bapak itu kalau Anda lihat ayat ini, kita akan mengerti bahwa pelayanan Yesus semakin luar biasa. Orang semakin banyak mengikuti. Bahkan ada rumor Yesus membaptis lebih banyak. Dan orang Farisi menjadi tidak senang. Orang Farisi menjadi jealous dan takut dengan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang hal ini bisa terjadi ya di dunia nyata, di dunia pelayanan. Dan Yesus untuk menghindari konfrontasi dengan orang Farisi, dia memilih kembali ke Galilea. Ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Catat Bapak Ibu, kata harus melewati daerah Samaria. Artinya ada penekanan harus gitu. Kalau kita lihat di peta, jarak antara Yudea Galilea itu kurang lebih 200 kilo. Jadi kalau zaman dulu naik keledai atau jalan kaki bisa ditempuh 3-4 hari. Ya. Dan kalau Yesus melewati Samaria, berarti rute perjalanan menjadi lebih pendek. Enggak? Tapi ada satu masalah di sini. Ayat 5, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Ia sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bapak Ibu, kisah tempat di sebuah sumur dimulai dari seorang laki-laki yang bernama Yesus melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea, tetapi dia harus melintasi daerah Samaria. Seharusnya Yesus seorang rabi, dia tahu larangan-larangan etnik untuk tidak melewati daerah Samaria. Karena orang Samaria, Yohanes membuat catatan, Samaria dan Yahudi itu memang bertentangan. Mereka saling tidak menyapa, bahkan bermusuhan. Itu dari kisah masa lalu. Ya, nah, Yesus harus melintasi daerah ini. Di sebuah sumur, haleluya, mereka bertemu. Bapak Ibu, ini sangat kontras cerita ini dengan Yohanes 3. Yohanes 3 itu bicara tentang Yesus bertemu Nikodemus, orang yang kudus, suci, religius gitu ya. Religi, agamawi, rohani lah. Tapi Yohanes 4 ini bicara tentang perempuan Samaria yang hidupnya kacau, berantakan, amburadul, nggak layak gitu. Tapi di sini kita melihat kisah di sebuah sumur, tempat di sebuah sumur. Tempat itu bagi seorang penting, tapi bagi orang tertentu nggak penting. Bapak Ibu, mungkin kita ngalami satu peristiwa di tempat tertentu, tempat itu mungkin penting bagi kita, tapi tempat itu mungkin bisa menyakitkan bagi kita. Ya, mungkin pertama kali kita ketemu dengan pacar kita, yang dulu, yang hari ini jadi istri kita, dulu kita mungkin nggak pernah lupa sama tempat berbicara sesuatu penting, bisa juga bicara sesuatu yang tidak penting. Bagi Musa, semak belukar tempat dia bertemu dengan Tuhan itu penting bagi dia. Untuk dia memulai pelayanannya, membebaskan orang Israel di Mesir, perbudakan di Mesir. Ya, bagi Yakub, Sungai Yabok adalah tanda kemenangannya. Haleluya. Bagi Sadrak, Mesak dan Abednego, perapian yang bernyala-nyala itu penting bagi mereka untuk mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Bagi Yohanes, penjara itu menegaskan imannya kepada Tuhan. Bagi Yunus, 3 hari di perut ikan itu bukan waktu yang mudah, tapi itu mengubah hidupnya. Haleluya. Hari ini masih ingat Anda bertemu dengan Tuhan pertama kali di mana? Mungkin ada momentum tertentu di mana engkau melihat kasih Tuhan di tempat-tempat tertentu. Haleluya. Saya biasanya gini, kalau hari hujan, gelap, dingin gitu ya, saya merasa Tuhan itu dekat. Kenapa? Karena dulu waktu saya pertama bertobat, saya mengalami ada musim hujan, dingin, di satu sungai,
naik kapal gitu ya, saya merasakan kehadiran Tuhan. Jadi di saat-saat hujan dingin gitu ya, saya seolah-olah diingatkan kembali, dan saya merasa damai. Haleluya, yang sama. Puji Tuhan. Mungkin ada waktu-waktu tertentu juga kita mengalami hal seperti itu bersama dengan Tuhan. Anda lihat ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata-kata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah minta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepada Tuhan, nyata sekarang engkau padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa menjauh sama tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang kau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota, dan kepada orang di situ ia berkata, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Maka mereka pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Kita cukup di situ dulu sampai 30. Bapak Ibu, kalau Anda lihat dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Yang nampaknya secara peristiwa-peristiwa terjadi secara kebetulan, sebenarnya itu tidak kebetulan. Amsal berkata jalan orang benar Tuhan yang atur. Jadi pertemuan-pertemuan, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa tidak yang kebetulan dalam hidup ini. Di baliknya ada tangan Tuhan yang mengatur. Haleluya. Anda percaya Bapak Ibu? Kalau hari ini Anda di pelayanan di gereja A, gereja B, Anda bekerja di tempat ini, di tempat itu, Anda bertemu dengan si A, si B, apapun itu, sebenarnya di baliknya ada tangan Tuhan yang mengatur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan belajar 2 hal ya. Kebenaran dari kisah di sebuah sumur ini. Nanti saya akan lanjutkan dengan minggu kedua khotbahnya. Kalau Anda lihat percakapan mereka, percakapan ini enggak sinkron. Jawaban dan pertanyaan ini ditanya tapi enggak jelas, enggak nyambung. Sementara wanita itu nyerocos, ngomong terus. Ngomong gimana? Dia ngomong bicara hal yang jasmania, yang lahiriah. Ia tidak mengerti tentang hal yang kekal, yang ilahi. Dia selalu ngomong gini, kamu nih orang asing, kau minta air dengan saya. Kamu mau ambil air, timbanya nggak ada, sumur di dalam. Ya, apalagi dia ngomong, kamu nggak bisa dibandingkan dengan nenek moyang kami Yakub. Lu tahu nggak? Dengan sumur ini keluarganya ternaknya minum loh. Kamu pasti nggak lebih besar dari mereka. Kami ini punya tempat penyembahan di Gunung Gerizim. Jadi Bapak Ibu, Yesus waktu bercakap-cakap dengan wanita ini, saya yakin dalam hati dia senyum aja. Karena dia nggak tahu dia sedang berhadapan dengan siapa.
Dia berhadapan dengan satu penguasa langit dan bumi. Dia tahu tentang segala hal, termasuk keadaan wanita ini. Jadi kalau kita lihat sama seperti wanita ini, kita sering menutupi kekurangan kita dengan berdalih apa yang masih melekat sama kita, yang kita punya, yang kita banggakan. Banggakan masa lalu orang tua kita, banggakan hal-hal yang benar terjadi, banggakan dengan apa yang kita rasa masih ada kehormatannya. Padahal itu milik orang lain, budaya, ya apa aja itu, untuk menutupi keberadaan diri kita. Haleluya. Tapi pada satu titik Yesus berkata gini, panggil suamimu. Dia ngakui, aku gak punya suami. Tuhan bilang benar, kamu gak punya suami. Suami yang ada padamu hari ini bukan suamimu. Kamu udah punya 5 suami sebelumnya. Ya, kenapa gitu? Dia gagal dalam urusan rumah tangga. Ya, dia gagal, mungkin suami pertamanya ganteng tapi miskin gitu ya. Suami keduanya miskin, suami keduanya kaya tapi nggak ganteng ya. Ganti-ganti terus gitu. Mungkin suami ketiga ganteng tapi stroke gitu ya. Haleluya. Ya ini ilustrasi aja. Bisa aja jadi seperti itu. Dia nggak pernah puas dalam hidupnya. Nah, waktu dia mengalami seperti ini semuanya, Tuhan tiba-tiba mendatanginya. Alkitab mencatat Yesus harus melewati daerah Samaria. Kata harus itu penting Bapak Ibu. Ini bukan hanya bicara jarak menjadi singkat perjalanan ke Galilea, tetapi ini bicara tentang agenda Tuhan. Ya, rencana besar Tuhan terhadap wanita ini dan kotanya. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Tuhan harus, artinya Tuhan kesannya tergesa-gesa, dipaksakan untuk mendatangi wanita ini dan kotanya. Haleluya. Bukankah sebagai orang percaya kita mengalami hal seperti ini? Untuk itulah orang Kristen itu keren loh Bapak Ibu. Ya, orang tidak akan bisa menjadi orang Kristen kalau Tuhan nggak panggil dan mendatangi dia. Kalau kita mencoba untuk tetap mau jadi orang Kristen, tapi kalau Tuhan nggak panggil nggak bisa jadi. Itulah beda kekristenan dengan yang lain. Kekristenan bicara Tuhan yang mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini Anda dan saya dipanggil menjadi anak Tuhan, berbanggalah di sana. Karena Tuhan sudah punya agenda besar atas hidupmu, atas keluargamu, atas kotamu, di mana engkau ada. Haleluya. Kebenaran yang pertama, Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada wanita ini. Ya, untuk itu ia harus melewati daerah Samaria. Karena dia punya agenda besar, rencana besar atas wanita ini, atas kotanya. Ya, Bapak Ibu, Anda lihat di sini. Ya, kalau ada seorang hamba Tuhan datang kepadamu, kepada keluargamu, ada penginjil, ada orang yang mau pertolongan, jangan-jangan itu anugerah Tuhan dilimpahkan kepadamu. Beresponnya yang benar. Kalau ada anugerah datang, bukalah hatimu dan katakan aku percaya. Nah, wanita ini yang gak layak, yang hidupnya kacau, penuh dengan dosa, berhadapan dengan seorang laki-laki yang hidupnya sempurna, kudus, gak pernah bikin dosa. Tapi dia menerima dia apa adanya. Dia ngajaknya bincang-bincang dan gak mau menghakiminya. Haleluya. Tuhan mulai menyatakan keberadaan dirinya kepada wanita ini. Dan terakhir Tuhan ngomong, akulah dia. Haleluya. Pertama dia ngomong kamu nabi. Tapi lama-lama dia sadari Mesias akan datang. Tapi terakhir Tuhan menyatakan diri kepadanya, akulah Mesias itu. Enggak sembarangan loh Tuhan menyatakan diri kepada banyak orang. Saya tahu kalau hari ini kau mengalami Tuhan, karena Tuhan khusus engkau di mata Tuhan. Orang banyak bertanya apakah dia Tuhan, apakah mereka harus menunggu. Tuhan gak jawab, mereka harus mendebak-debak sendiri. Tuhan gak menyatakan dirinya. Tapi hari ini
Tuhan menyatakan dirinya kepada perempuan ini, kepada Anda dan saya, bahwa Yesus, dia Mesias, Juru Selamat kita. Bapak Ibu, di masa pandemi ini, mungkin kita kasihnya mulai lemah, mulai goyah, mulai suam-suam. Ini waktunya Tuhan menyatakan kasih kepada Anda dan saya dan keluarga kita. Haleluya. Jadi cerita ini dimulai dari Yesus belum. Cerita ini, kisah ini ada kisah sebelum penyaliban Tuhan. Yesus belum disalib. Jadi selama pelayanan 3,5 tahun di muka bumi, dia berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil, ya, melakukan perbuatan baik. Lukas 8 ayat 1, Kisah 10 ayat 38, ya. Di sana diceritakan semua gitu. Anda lihat dalam kehidupannya wanita ini, ya, sangat tidak layak, saya katakan amburadul hidupnya. Kacau. Taunya dari mana? Suaminya 6, datang ke sumur sendirian siang hari. Artinya dia nggak mau ketemu banyak orang. Biasanya mereka pergi ke sumur sore hari, gerombolan, wanita-wanita, rame-rame, kongkau-kongkau, ya, gosip-gosip. Ya, tapi enggak, dia malu, dia takut, dia tertolak, dia kecewa. Ya. Nah, Yesus mau datangi dia dan menyatakan diri. Artinya Tuhan peduli loh dengan hidup wanita ini. Tuhan peduli dengan masalahnya. Nah, Bapak Ibu, hari ini Tuhan peduli loh dengan hidupmu. Tuhan peduli loh dengan keluargamu, dengan pekerjaanmu, dengan bisnismu. Tuhan peduli loh dengan apa yang kau alami hari ini. Mungkin engkau kekurangan uang hari ini. Mungkin engkau punya hutang, sewa kontrak rumah, pekerjaan dan bisnismu. Tuhan peduli, sama pedulinya dari dulu sampai hari ini. Dia peduli dengan wanita itu, dia peduli dengan Anda dan saya. Haleluya. Betul, masa-masa pandemi ini bukan masa-masa yang gampang, tapi bersama Tuhan itu menjadi gampang. Haleluya. Kita masih mengalami tantangan, pergumulan, kesukaran-kesukaran, ya. Kita haus hidup ini, kita perlu air. Tapi kalau kita minum air yang dari dunia ini, kita ngomong, kita akan haus lagi. Kebenaran kedua, di sebuah sumur bicara tempat titik balik, turning point, tempat titik balik. Di sumur itulah wanita itu menyadari keberadaan dirinya. Wanita itu tahu dia siapa, orang yang tidak layak, orang yang penuh dengan dosa. Ya, Yesus mulai berurusan dengan hidupnya. Yesus mulai membebat hatinya. Yesus mulai membongkar tentang hidupnya sampai ia menyadari, betul itu aku. Haleluya. Dia mulai berbalik. Yang tadi tidak punya masa depan, dia punya masa depan. Yang tadi hidupnya kacau, mulai ditata. Yang tadi hidupnya berantakan, dia mulai mempercayai Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Yesus mau menerima dia apa adanya. Dan dia tinggalkan tempayannya. Dia anggap udah nggak penting tuh tempayan. Tempayan itu wadah, alat untuk membawa air. Haleluya. Tempayan itu bicara sesuatu yang kita andalkan untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Itu bicara relasi, itu bicara modal, itu bicara kepandaian, itu bicara sesuatu yang kita miliki, talent mungkin. Itu tempayan. Bukan berarti itu nggak penting, tapi dia menempatkan Tuhan di atas semua tempayannya, di atas talenta, di atas hikmat dan kepandaiannya. Dia tinggalkan itu karena dia punya hidup, punya gairah baru dalam hidup. Rohnya menyala-nyala. Haleluya. Amin. Itu titik balik dia untuk berubah. Titik balik dia untuk berubah dan mengubah orang lain. Sebagai ganti semangat yang pudar, kata Alkitab, tidak diganti dengan puji-pujian. Karena satu kali dia akan sebut terbantin, pohon terbantin kebenaran. Yesaya 6:1-3 ngomong gitu ya. Bapak Ibu, hari ini kita belajar dua kebenaran. Di sebuah sumur tempat Tuhan menyatakan kasih-Nya. Di sebuah sumur itu tempat titik balik untuk berubah. Hari ini saya nggak tahu, mungkin lewat firman Tuhan ini kita bisa berubah. Lewat firman Tuhan itu mengubah hati kita. Kita berubah.
Tuhan sedang berurusan dengan kita. Kesimpulannya, kasih Tuhan tetap sama. Dari itu sampai hari ini. Kalau dia mengasihi wanita itu, dia juga mengasihi kita. Dia peduli dengan wanita itu, dia juga peduli dengan hidup kita. Hiduplah dengan kemurahan Tuhan. Kalau engkau tahu kemurahan Allah, kalau engkau tahu tentang kebaikan Tuhan, kalau engkau tahu tentang karunia Allah, bersyukurlah kita dipanggil menjadi anaknya. Amin. Ayo Bapak Ibu, kita siapkan untuk perjamuan kudus. Hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku percaya. Hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku percaya. Bapak Ibu siapkan roti. Rotinya boleh roti apa aja. Anggurnya boleh jus, boleh minuman, teh apa aja siapkan. Hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku percaya. Hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku percaya. Hanya kepadamu ku percaya. Ambil roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah Tuhan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang akan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini, berusaha dengan tubuh Kristus. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan kita. Demikian juga yang memberi cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantakan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan cawannya yang atas kita mengucap syukur. Persekutuan kita dan darah Kristus, kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapa berdoa buat umat-Mu yang hari ini dalam pergumulan, dalam tantangan, kesukaran, sakit, yang usahanya tergoncang, bisnisnya tergoncang, yang keluarganya berantakan. Dari tempat ini berdoa, sama seperti Engkau peduli terhadap wanita Samaria, Engkau juga peduli terhadap
keluarga-keluarga ini, orang percaya ini. Kami tahu Engkau mendatangi mereka. Engkau punya agenda besar untuk hidup mereka. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada setiap orang percaya ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan menguatkan engkau. Tuhan meneguhkan engkau. Tuhan membuat engkau mampu mengatasi segala apapun yang kau hadapi. Karena Dialah Tuhan yang menyokong dan menopang hidup kita. Karena langkah-langkah kita diatur oleh-Nya. Dalam nama Yesus, diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, ditopangnya, diteguhkannya hidupmu. Engkau kuat dan engkau enggak goyah. Tuhan melindungi keluar masukmu. Tuhan melindungi engkau dari penyakit campak, virus, pandemi apapun. Tuhanlah kekuatanmu mulai hari ini sampai Dia datang selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Amin.